pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Kembali bersama saya. Berita terbaru hari ini datang dari Jepang yang memutuskan untuk gencatan senjata setelah kekalahannya dari Amerika. Benarkah berita ini? Kalau begitu, aku harus segera memberitahu para pemuda. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sultan Syahrir segera memberitahukan kepada para pemuda lainnya. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak menang lagi negeri kita. Kita harus manfaatkan momen ini. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kawan-kawanku, sudah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukari berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siar radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti sekarang negeri kita dalam kondisi vakum oval. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus manfaatkan situasi ini untuk segera memerdekakan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus bagi tugas. Wikan dan Hairul, kalian pergi ke Dewan Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bu Damis akan segera memerintahkan anggota muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Saya ada perlu dengan Soekarno. Baiklah, silakan masuk. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Bung, ini batalnya itu. Kalau Anda mau memotongnya malam ini juga, lakukanlah. Tidak usah menunggu esok hari. Tapi di saat yang tepat, Jepang sudah kalah sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita dengan penjajahan ini. Sudah, ini bisa dibicarakan lagi dalam kali ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang tidak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa yang harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Bung, semuanya, biarkan saya. Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan armada perang milik Jepang. Mereka terlalu kuat. Dan lagi, bagaimana nasib wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Apa jaminan kalian? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi, semakin cepat kita melaksanakan pemberontakan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah tanggung selama ini. Inilah yang sudah tunggu cepat kita melaksanakan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah tanggung selama ini. Inilah yang sudah tunggu selama ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak boleh gegabah agar nantinya tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut
Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak berniat kembali untuk berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Jadi, kita harus lihat ke depan, memikirkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baik Bu, nanti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mulai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasihkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Kami bermaksud bertemu Bung Karno. Silakan. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan untuk menghindari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda berserta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya membawa mereka. Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Hei nak, apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku mana mereka sekarang, maka aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah padaku nak. Baik, tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Bu. Marilah. Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan kepada saya, mengapa Anda membawa saya kemari? Maafkan pertanyaan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bu. Kami ingin proklamasi kemerdekaan tanpa campur Jepang. Bung, gini ya, saya tahu maksud Anda. Tapi, kita masih terlalu dini untuk melaksanakan kemerdekaan. Terlebih lagi, kita masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita yang jadi garis belakang? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya menjadi itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah air mereka sendiri. Mereka sudah bebas. Dan sekarang saatnya. Benar, Bu. Tenang saudara sekalian. Mari bicarakan masalah ini baik-baik. Jangan ada ketegangan. Mari berhati dan berdiri. Anda berdua mengenai masalah proklamasi. Kami memang menunggu beritanya dengan matang. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin bisa, Bu. Jika kita bisa, pasti kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah penyerangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan dari Jepang. Baik.
11.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya. Kita akan melaksanakannya esok hari. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Jadi, bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi harus sudah malam dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak merencanakan kemerdekaan. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Bagaimana? Saya setuju. Kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Suminasai, Dositano, Moshiwake arimasen ga, konya ojamashi mashita, ashita jishi, sanseru dokurisu keika kunisuit, hanashi yau baga nisuyon desu. Honto? Sonogo, kono nyusu wo kite urashi desu. Anata ga nozomu buya wo sukate kudasai. Watashi wa saiso ni kyukeshi ni ikimasu. Teks proklamasi dilakukan di rumah Makam Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan W.M. Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat sebelumnya untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Lalu bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para adinda seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini berkat jasa bangsa Indonesia. Bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yakni Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketikkan teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Baik, Bu. Mengetik teks tersebut, semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan sama Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bagaimana dengan hasilnya, Pak? Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberi jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi tersebut akan berlangsung? Sudah. Bahkan nanti di upacara akan diiringi oleh lagu karangan Wer Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjadi bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya warna merah dan putih. Apa boleh? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengadakannya. Baiklah, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya,
bendera, pusaka, sang saka, dan warnanya yang merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyiapkan pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, kami telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk merdeka, dan bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak pernah putus untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Jatuh bangun kita menyusun kekuatan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa lain. Saudara sekalian, izinkanlah saya untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Biarkanlah bendera sang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Langkah tegap maju, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kanan kiri, gerak.